Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali kalau malam hari ini kita bisa berjumpa lagi via Zoom. Dan saya sangat mempercayai bahwa Tuhan hari-hari ini justru bekerja dengan lebih dahsyat jika dibandingkan dengan pengalaman kita di masa lalu. Justru di masa-masa sulit ini, kita lebih mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti sudah diumumkan, diinformasikan bahwa malam ini kita akan belajar sama-sama dari sebuah pelajaran yang saya sudah siapkan. Judulnya God's Masterpiece. Nah, kenapa saya beri judul ini? Saya persiapkan dulu PowerPoint-nya. Ya, ya, ya. Eh, Judul dari sharing saya malam hari ini adalah God's Masterpiece. Nah, mengapa saya memberi judul ini? Sebenarnya ketika kurang lebih berapa ya, sekitar seminggu lalu lebih, sementara saya sedang makan siang dengan istri saya, tiba-tiba ada hal yang Tuhan cingkapkan kepada saya dan sungguh mengejutkan saya, dan dari itulah akhirnya lahirlah pelajaran ini. Nah, sebelum kita akan belajar dari beberapa ayat, tentunya, saya ingin mengajak untuk kita lihat PowerPoint berikut ini. Eh, di Kapel Sistina di Vatikan, nah, saya belum pernah ke sana, saudara, atau mungkin beberapa di antara saudara pernah ke sana. Tapi konon, berdasarkan informasi bahwa di Kapel Sistina di Vatikan ternyata ada hal yang sangat unik karena di langit-langit dari kapel itu ternyata ada lukisan-lukisan yang sangat indah. Ini contohnya. Dan ketika kita ada di situ, atau bahkan kita tidak perlu ada di situ dan kita melihat fotonya saja, pasti kita jadi berdecak kagum. Kok bisa ya ada orang yang bisa melukis di atap, di langit-langit dari kapel ini, dan lukisan ini adalah lukisan-lukisan tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Nah, ketika kita menyaksikan atau melihat gambar ini atau lukisan ini, maka langsung yang ada di benak kita adalah rasa penasaran. Dan rasa penasaran itu adalah pasti pertanyaannya adalah siapakah sang pelukisnya? Oke. Jadi ketika kita mengagumi sebuah lukisan dan kita sangat terkesima dengan keindahan dari lukisan tersebut, maka pasti kita akan berpikir siapa pelukisnya. Dan ternyata pelukis yang melukis di langit-langit atau di Kapel Sistina Vatikan adalah Michelangelo, saudara. Saudara tentu pernah mendengar pelukis yang sangat terkenal ini, dan ternyata itulah salah satu dari hasil karyanya yang luar biasa yang kita bisa saksikan sampai hari ini, yaitu di Kapel Sistina di Vatikan. Sekarang pertanyaannya, mengapa saya membuka pelajaran ini dengan uh, Michelangelo? Coba lihat ke PowerPoint berikut. Kita akan mengagumi seseorang saat kita melihat hasil karyanya. Ulang, saudara. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak dengan saya. Tapi coba perhatikan, renungkan bahwa kita pasti akan mengagumi seseorang saat kita melihat hasil karyanya. Dan kita akan mengetahui juga kualitas seseorang lewat karyanya. Kita mungkin nggak pernah bertemu secara langsung dengan Michelangelo, saudara, karena beliau sudah meninggal. Tapi ketika kita melihat hasil karyanya, kita kita sangat mengagumi kehebatannya. Dari mana kita bisa tahu kehebatan dari Michelangelo? Dilihat dari karyanya. Bagaimana kita bisa tahu kualitas Michelangelo, saudara? Simple, dari hasil karyanya, dari lukisannya. Sekarang saya akan masuk ke poin berikut ini. Bahwa dunia akan mengagumi Tuhan saat melihat hasil karyanya.
Dan dunia akan mengetahui kualitas atau kehebatan Tuhan saat melihat hasil karyanya. Tentu saudara pernah mengalami pengalaman seperti saya di saat kita pergi ke mana ya, ke beberapa daerah pariwisata yang sangat terkenal keindahan alamnya. Maka ketika kita menyaksikan keindahan alam yang luar biasa itu, pasti kita akan mengagumi Sang Penciptanya, yaitu Tuhan. Kita bisa mengetahui kualitas kehebatan Tuhan saat kita melihat hasil karyanya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya bukan alam yang menjadi hasil karya terhebat Tuhan? Mengapa saya katakan hal ini? Karena kehidupan orang percaya, yaitu saudara dan saya, sebenarnya adalah seperti kanvas bagi Tuhan, karena dia adalah seperti sang pelukis agung. Kehidupan kita juga itu seperti tanah liat bagi Tuhan, karena dia adalah seperti sang seniman agung. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa masterpiece-nya Tuhan itu bukan di alam yang kita saksikan, tapi masterpiece-nya Tuhan itu justru terlihat harusnya dalam kehidupan orang percaya. Nah, sangat disayangkan ada banyak orang percaya tidak memahami ini, sehingga akhirnya tanpa sadar kita hidup seenaknya. Kita benar-benar nggak punya visi dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya kehidupan kita adalah seperti kanvas bagi Tuhan, seperti tanah liat bagi Tuhan, karena Dia itu adalah seniman agung. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah dunia itu tidak bisa melihat Tuhan. Setuju, saudara? Dunia itu tidak bisa melihat Tuhan karena Tuhan itu roh. Yang mereka bisa lihat adalah hasil karyanya. Sama seperti saudara tidak bisa melihat Michelangelo karena beliau sudah meninggal, tetapi saudara masih bisa melihat karyanya, masterpiece-nya. Nah, dari apa? Dari lukisan-lukisan karyanya. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, dunia tidak bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Yang mereka bisa lihat adalah hasil karyanya. Dan hasil karyanya seharusnya adalah kehidupan saudara dan saya. Nah, di titik ini saya akan masuk ke poin penting. Bahwa Tuhan ternyata memiliki misi saat Dia mengubah diri kita. Saya tidak tahu saudara menangkap hal ini atau tidak. Tapi coba renungkan baik-baik. Tuhan ini sebenarnya memiliki misi saat Dia itu mengubah diri kita. Jadi kalau sampai Dia mengubah hidup kita, itu bukan karena demi kepentingan kita, tapi karena ada kepentingan misinya. Nah, mengapa saya katakan tadi kepentingan misinya? Karena dunia tidak bisa lihat Tuhan. Yang dunia bisa lihat adalah orang percaya, kehidupan orang percaya. Dan kehidupan orang percaya itu seharusnya adalah masterpiece-nya Tuhan. Sehingga ketika dunia lihat kita, harusnya mereka bisa mengagumi Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah, sudahkah dunia bisa mengagumi Tuhan saat melihat hidup kita? Coba lihat saudara, PowerPoint berikut ini. Untuk menyelamatkan dunia ini, saudara dan saya sepakat bahwa Tuhan itu bukan hanya ingin menyelamatkan kita. Sebenarnya Tuhan ini ingin menyelamatkan dunia. Karena Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti sebenarnya Tuhan itu punya kerinduan supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi sebenarnya dunia pun bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Makanya saya katakan di sini, untuk menyelamatkan dunia ini, Tuhan berfokus untuk mengubah diri kita. Nah, disinilah yang membuat saya jadi amazed sama Tuhan. Karena sebenarnya waktu itu Roh Kudus membuka pemahaman saya, bahwa ternyata mengapa Tuhan sangat ingin mengubah diri kita. Karena lewat diri kita lah Tuhan ingin mempertontonkan kehebatannya. Makanya untuk menyelamatkan dunia ini, Tuhan berfokus untuk mengubah diri kita. Dan bukanlah keadaan, tetapi mengubah kehidupan kitalah yang menjadi prioritas Tuhan. Saya garis bawahi kata prioritas Tuhan. Bukanlah keadaan yang Dia ingin ubah, bukanlah keadaan kita yang menjadi prioritasnya, tapi untuk mengubah kehidupan kitalah yang menjadi prioritasnya.
Nah, mengapa pelajaran ini jadi penting? Karena kalau saudara tidak memahami pengajaran ini, saudara pasti akan merasa kecewa sama Tuhan. Saudara akan bertumbuh dalam kekecewaan, saudara bertumbuh dalam keraguan akan Tuhan. Kenapa? Karena saudara berkata begini, saya sudah doa supaya keadaan berubah, tapi kok kenapa ya keadaan kok belum berubah-berubah gitu. Makanya saya berharap statement ini seharusnya mencerahkan kita bahwa untuk menyelamatkan dunia ini, Tuhan itu berfokus untuk mengubah diri kita. Bukanlah keadaan kita, tetapi mengubah kehidupan kita lah yang menjadi prioritas Tuhan. Nah, saya nggak bilang bahwa Tuhan tidak ingin mengubah keadaan, atau Tuhan tidak bisa mengubah keadaan kita. Dia sangat bisa, dia sangat mudah untuk mengubah keadaan kita. Tapi masalahnya itu bukan prioritasnya. Garis bawah kata ini poin penting. Itu bukan prioritasnya. Karena prioritasnya adalah mengubah hidup kita. Nah, mengapa dia mengubah hidup kita? Bukan sebatas demi menyelamatkan kita, tapi karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin selanjutnya. Oh, Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, yaitu di dalam diri orang percaya. Tentu saudara telah memahami ini, telah mengetahui ini, bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Bukan cuma kadang-kadang. Tiap waktu dia tinggal dalam diri kita. Pertanyaannya, untuk apa dia tinggal dalam diri kita? Supaya kita nggak kesepiankah? Saya yakin kok sebenarnya bukan cuma sebatas itu. Tapi sebenarnya ada misi yang lain di mana mengapa dia harus tinggal dalam diri kita. Nah, catatan saya di sini adalah begini. Tuhan tinggal di dalam demi dia berkonsentrasi, perhatikan kata ini, berkonsentrasi, mengerjakan perubahan yang di dalam dan bukan yang di luar diri kita. Makanya kalau saudara hari-hari ini saudara bilang gini, saya kurang doa ya. Kok keadaan kok belum berubah-berubah? Ambil contoh COVID-19. COVID-19 ini kok belum berhenti-berhenti? Nah, pertanyaannya adalah gini, apa doa orang percaya ini kurang sakti? Kok sampai kita udah tengkang-tengking, kita udah doa puasa, tapi COVID nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, saya mau katakan, bukan berarti Tuhan tidak mampu menghentikan COVID, tapi karena ada hal yang Tuhan apa ya? Tuhan kerjakan dalam diri kita lewat COVID itu. Itu sebabnya Tuhan tinggal di dalam diri saudara dan saya. Demi apa? Demi dia berkonsentrasi untuk mengerjakan perubahan yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, masalahnya kita ingin Tuhan tuh ngubah yang di luar. Ya, kita nggak mau Tuhan mengubah yang di dalam kita. Padahal sebenarnya prioritasnya, konsentrasinya adalah bukan mengubah semua yang di luar diri kita, tapi mengubah yang di dalam diri kita. Nah, sekarang sebagai landasannya, mungkin kita bisa lihat di sini. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 29. Ayat ini pernah saya sampaikan di dalam sebuah pelajaran yang saya beri judul kalau nggak salah Tuhan Sang Pengubah Hidup. Tapi di poin ini saya ingin angkat kembali ayat ini karena saya pikir ayat ini harusnya bicara banyak buat kita ya. Coba saudara perhatikan, saudara pelajari ayat ini. 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai 29. Ingat saja, jadi Paulus mengajak untuk jemaat di Korintus itu mengingat. Berarti kalau mengingat berarti sudah lewat. Dan kalau sudah lewat biasanya kita lupa. Makanya Paulus berkata, ingat ya, ingat. Apa yang perlu diingat? Perhatikan ini. Ingatlah, ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu? Jadi mengingatkan kondisi jemaat di Korintus ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, perhatikan ini, dipilih Allah untuk apa? Ini ada misi loh, saudara. Bukan untuk membuat kita sombong, bukan untuk membuat kita makin besar kepala dan merasa hebat dan meremehkan orang lain. Jadi tujuan Tuhan mengubah kita, mengangkat kita, memulihkan keadaan kita. Sebenarnya bukan untuk membuat kita jadi sombong, bukan. Tapi ternyata ada misinya yaitu, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Perhatikan ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Di saat Tuhan mengingatkan ayat ini, saya jadi sadar bahwa sebenarnya kalau kita mengingat masa lalu kita dan membandingkan tentang kondisi hari ini, seharusnya kondisi kita, kondisi kualitas kehidupan kita, harusnya jauh lebih berkualitas jika dibandingkan sebelum kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Makanya kalau hidup kita sudah terima Tuhan, sudah percaya Tuhan, tapi tidak pernah ada perubahan, pasti ada yang salah. Mengapa saya katakan pasti ada yang salah? Karena sebenarnya Tuhan itu kalau menyelamatkan seseorang, bukan cuma hanya menyelamatkan dari api neraka saja, tapi dia ingin mengubah kita. Karena dia punya misi. Tadi saya katakan, dia mengubah hidup kita bukan hanya sebatas demi kepentingan kita, tapi demi kepentingan dunia. Kenapa demi kepentingan dunia? Karena dunia itu nggak bisa lihat Tuhan. Dunia itu tidak bisa kenal Tuhan. Yang dia bisa lihat adalah Tuhan yang berdiam dalam diri kita. Nah sekarang, saya ingin berikan contoh dua tokoh dalam Alkitab. Yang saudara bisa pelajari, yang pertama adalah Yusuf. Minggu lalu saya sudah menyampaikan sebuah pelajaran yang sudah diupload, judulnya Tethering Rohani. Nah kalau saudara belum mendengar pelajaran itu, saya sarankan untuk saudara luangkan waktu untuk mendengarnya. Karena sebenarnya itu adalah pewahyuan yang saya tangkap di mana gereja seharusnya sadar tentang panggilannya. Nah, saya di minggu lalu di pelajaran Tethering Rohani, saya juga mengangkat kasus ini. Nah, kita akan lihat di dalam kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39, ayat 2 sampai ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Apa yang kita pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf? Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Tuhan itu nggak meninggalkan Yusuf. Yusuf selalu disertai Tuhan. Bukankah saudara dan saya juga disertai Tuhan, saudara? Dan dia bukan cuma menyertai dari luar, tapi dia menyertai dengan dia tinggal di dalam diri kita. Jadi kita ini harusnya lebih dapat fasilitas yang lebih hebat daripada Yusuf. Yusuf itu Tuhan nggak tinggal di dalamnya, Tuhan bersamanya, Tuhan menyertainya. Tapi kalau kita bukan hanya disertai Tuhan, tapi Tuhan tinggal hidup di dalam diri kita. Nah, coba perhatikan ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perhatikan kata orang Mesir itu. Potifar itu orang Mesir. Berarti dengan kata lain, dia bukanlah penyembah Tuhan. Yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, apa yang membuat saya kagum dengan ayat 3 ini? Yang melihat ini bukan Yakub. Kalau yang lihat ini Yakub, wajar karena Yakub itu sama-sama penyembah Tuhan. Tapi Potifar ini adalah seorang Mesir penyembah berhala yang sama sekali tidak kenal Tuhan sebenarnya. Tapi ketika Potifar berjumpa dengan Yusuf, melihat keseharian Yusuf, Potifar bisa melihat Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dan bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti Potifar tahu bahwa yang membuat Yusuf itu berhasil bukan karena Yusuf itu hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Hari ini izinkan saya mengajak untuk saudara merenung sebentar. Sudahkah orang dunia itu bisa melihat Tuhan yang hebat hidup dalam diri kita? Dan bagaimana mereka bisa melihat kehebatan Tuhan? Harusnya dapat perubahan hidup kita, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita ini harusnya adalah masterpiece-nya Tuhan. Di mana Tuhan berkonsentrasi, Tuhan menjadikan mengubah kehidupan kita sebagai prioritas. Sekarang, itu tokoh yang pertama yaitu Yusuf. Bagaimana dengan tokoh yang kedua yaitu Daniel?
Dalam Daniel pasal 2 ayat 47, apa yang kita bisa pelajari dari tokoh yang satu ini? Tentu saudara telah sangat familiar dengan tokoh yang bernama Daniel ini. Dan ketika saudara pelajari apa yang terjadi ketika Nebukadnezar mendapat mimpi dan tidak ada seorang pun yang mampu mengartikannya, akhirnya tampillah Yusuf dan akhirnya menerjemahkan mimpi yang didapat oleh Nebukadnezar. Dan ketika Yusuf menerjemahkan mimpi itu, maka apa yang menjadi reaksi Raja Nebukadnezar? Daniel pasal 2 ayat 47 berkata, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi apa saudara? Segala Allah yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saya sungguh berharap malam ini kita terinspirasi lewat kehidupan Yusuf, kita terinspirasi lewat kehidupan Daniel, bahwa seharusnya bukan hanya kita yang bisa merasakan Tuhan berkarya dengan hebat dalam diri kita. Harusnya dunia bisa melihat hasil karyanya Tuhan saat Tuhan mengubah hidup kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke PowerPoint berikut ini. Sudah seharusnya saat orang melihat kehidupan kita, mereka harusnya mengagumi Tuhan yang mengerjakannya dalam diri kita. Saya ulang ya kalimat ini. Sudah seharusnya saat orang melihat hidup saudara dan saya, mereka akan mengagumi Tuhan yang mengerjakannya dalam diri kita. Tapi saat orang justru semakin kagum dengan diri kita, bahkan memuja kita, maka hal itu adalah kegagalan kita. Saya nggak akan pernah lupa, saudara, sebuah pengalaman yang saya pernah alami. Satu saat, sudah lama banget ini ya, sudah berapa tahun yang lalu, saya diundang di salah satu gereja di Bandung, saudara. Dan itu 2 kali kebaktian. Dan ketika 2 kali kebaktian, saya selesai di kebaktian pertama, lalu gembalanya itu berjalan bersama dengan saya, meninggalkan ruang ibadah, menuju ke ruang hamba Tuhan. Karena ada jeda waktu antara kebaktian yang pertama dan kedua. Nah, saya masih ingat dan tidak akan pernah lupa, karena itu sangat berkesan sekali. Bapak Gembala tersebut ngobrol dengan saya dalam perjalanan itu. Dan dia bilang begini, Pak, saya ini suka denger loh khotbah-khotbah Bapak, pengajaran-pengajaran Bapak di YouTube. Dan saya diberkati, Pak Gembala tersebut menyampaikan hal itu kepada saya. Dan yang menarik adalah kalimat berikutnya yang dikatakan oleh Gembala ini kepada saya. Dia bertanya, Pak, boleh tanya enggak? Dia bilang, tanya apa, Pak? Dia bilang, Bapak ini sekolah Alkitab di mana? Gitu. Dan ketika saya mendapat pertanyaan tersebut, saya tertawa. Tertawa bukan menghina, tapi tertawa karena saya mentertawakan diri saya. Dan saya bilang, Pak, saya ini enggak sekolah Alkitab, Pak. Saya ini hanya sekolah lulusan STM, bahkan, Pak. Jadi kalau saya ini sebenarnya mampu selama ini menyampaikan firman Tuhan itu bukan karena kehebatan saya, Pak. Dan yang nggak akan pernah saya lupa, Bapak Gembala tersebut begitu dengar hal itu, Bapak Gembala tersebut bilang begini, Tuhan itu memang hebat. Ya. Waduh, saudara, saya nggak akan pernah lupa kata itu. Tuhan itu memang hebat. Sadarkah saudara bahwa harusnya itu jadi cita-cita? Harusnya itu yang jadi visi kita. Di mana waktu orang lihat hidup kita, orang harus mengagumi dan mengakui Tuhan yang mengerjakannya. Itu sebabnya saya tidak peduli kalau saudara berkata, ini kayaknya orang brengsek, saya ini orang rusak, saya ini orang udah hancur, kayaknya udah nggak mungkin lagi saya bisa pulih. Mau katakan kepada saudara, itu ahlinya mengubah kehidupan. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan putus asa, karena sebenarnya izinkan Tuhan untuk mengubah hidup. Dan ketika engkau mengizinkannya dan bekerja sama dengan Tuhan, maka engkau akan lihat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Nah, ketika saya renungkan statement ini, saya jadi ingat ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17.
dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat yang terkenal sekali ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, ada beberapa pengkhotbah yang mengatakan bahwa ada terjemahan yang menerjemahkan ciptaan baru itu dengan kalimat terjemahan new species being. New species being. Coba saudara perhatikan kata itu. Jadi spesies yang baru, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saat saya merenungkan ayat ini, saya jadi ingat tentang metamorfosis dari seekor ulat jadi kupu-kupu. Ketika seekor ulat-ulat itu berubah menjadi kupu-kupu, akan melewati sebuah proses metamorfosis di mana ulat itu akhirnya jadi kepompong, dan begitu jadi kepompong akhirnya keluarlah seekor kupu-kupu yang begitu indah. Nah, kalau saudara perhatikan, kira-kira ada nggak bekasnya, bekas ulat yang saudara lihat di kupu-kupu? Tentu tidak. Ya, saudara akan melihat perubahan yang luar biasa. Saudara. Itu sebabnya saat saya merenungkan ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah merenovasi hidup kita. Nah, mengapa saya katakan Tuhan itu tidak pernah merenovasi? Kalau saudara merenovasi rumah, maka saudara akan meninggalkan beberapa bekas dari bangunan yang lama. Hanya beberapa aja yang dirombak. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian yang lama yang saudara masih sisakan. Itu namanya renovasi. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah merenovasi hidup kita. Dia menciptakan ulang kehidupan kita. Di hari ini, saya mau katakan kepada saudara, akan datang waktunya bahwa orang-orang akan kagum dengan Tuhan saat mereka melihat perubahan hidup. Saya nggak akan pernah lupa satu hari saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang suami yang menjadi kenalan saya dengan istri saya, saudara. Jadi saya ini kagum berat dengan istrinya, karena istrinya ini ternyata orang luar negeri ya, saudara, orang luar negeri, misionaris dari luar negeri, dan saya kagum banget dengan ibu ini karena ibu ini lembut banget, lembut sekali. Setiap kali bicara itu saya ngerasain keteduhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak sebetulnya background dari istri saya sebelum kenal Yesus itu ibunya para gangster, Pak, katanya di kotanya. Waktu saya mendengar kesaksian dari suaminya, saya bilang, aduh, saya nggak percaya loh, Pak. Gimana mungkin bisa mother of gangster di kotanya saat itu? Karena perubahannya sungguh luar biasa, saudara. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan sedang berkonsentrasi untuk mengubah hidup kita. Bukan bagi hanya kepentingan diri kita yang diuntungkan, tapi demi kepentingan dunia, saudara. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin penting yang saya pikir saudara perlu renungkan. Kita sedang mencoba memanfaatkan Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Setuju, saudara? Sedangkan Tuhan justru mencoba memanfaatkan keadaan untuk mengubah hidup kita. Ini agak nyambung menurut saya. Kita, yaitu saudara dan saya, sedang mencoba memanfaatkan Tuhan untuk mengubah keadaan-keadaan kita. Keadaan-keadaan yang kita nggak sukai. Orang-orang yang kita nggak sukai. Orang-orang yang menyebalkan. Orang-orang yang jadi seperti duri dalam daging dalam hidup kita. Kita mencoba memanfaatkan Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Dengan apa? Dengan doa, dengan puasa, dengan bahasa roh, dengan apa? Dengan semua cara kita dengan iman kita mencoba memanfaatkan Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Dan seringkali kita gigit jari, kita jadi kecewa. Dan akhirnya kita bilang, kok kenapa ya Tuhan, kok kayaknya nggak sayang saya? Saya mau bilang, justru kalau Tuhan mengubah keadaan saudara, itu berarti Tuhan nggak sayang saudara. Karena apa? Ada yang lebih penting dari keadaan saudara, yaitu kehidupan saudara. Makanya saya mau ingatkan, kita sedang mencoba memanfaatkan Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Sedangkan Tuhan justru mencoba memanfaatkan keadaan untuk mengubah hidup kita. Jadi yuk, kita harus berhenti kecewa sama Tuhan.
Karena berapa banyak ada orang kecewa sama Tuhan bilang gini, Pak, percumalah berdoa, nggak ada hasilnya, keadaan nggak berubah-berubah masalahnya. Saya mau bilang gini, jelas keadaan nggak berubah, karena keadaan itu sedang dipakai seperti alat Tuhan untuk mengubah hidupmu. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin penting selanjutnya. Saat kita menuntut perubahan orang lain, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, siapa saja, saat kita menuntut perubahan orang lain, sadarkah saudara, itu terjadi karena dua hal. Jujur ya, saudara. Saat kita menuntut perubahan orang lain, sebenarnya terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena keengganan kita untuk berubah. Kita nggak mau berubah, makanya kita pengen orang yang berubah. Itu yang pertama. Kita menuntut perubahan orang lain itu terjadi karena keengganan kita untuk berubah. Atau yang kedua, karena kefrustasian kita saat gagal mengubah diri sendiri. Kita tahu kita harus berubah, tapi ternyata kita gagal terus. Dan akhirnya ketika kita gagal mengubah diri kita, akhirnya manifestasinya adalah kita menuntut perubahan orang di sekitar kita. Hari ini, saya mau ingatkan ayat yang sangat sering sekali saya sampaikan. Bukankah saudara masih ingat ayat terkenal dalam Roma 8 ayat 28 dan ayat 29? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Kebaikannya dalam ayat 29, itu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, nggak kebetulan kalau kita belajar sama-sama malam hari ini. Karena saya tahu bahwa Tuhan sayang kita. Tuhan nggak mau kita kecewa. Tuhan nggak mau kita jadi tawar hati. Justru kita bersyukur dengan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan justru sedang menyatakan kasih-Nya saat Dia berkonsentrasi untuk mengubah hidup kita. Sekarang, lihat ini, saudara. Sudahkah hasrat keserupaan melebihi akan hasrat kita akan keberhasilan? Nah, ini masalahnya pingin berhasil, tapi nggak pingin serupa. Padahal ada yang lebih penting dari berhasil, yaitu serupa. Saudara boleh berhasil di bisnis, tapi untuk apa kalau saudara nggak makin serupa Yesus? Saudara boleh aja makin hari makin kaya, sampai saudara udah bingung naruh uangnya di rekening mana lagi, di bank mana lagi, karena saking limpahnya. Pertanyaan saya adalah ini, puji Tuhan kalau kita dipercaya kekayaan. Tapi sadarkah saudara bahwa ada yang lebih penting dari kekayaan, ada yang lebih penting dari keberhasilan? Apakah itu? Keserupaan dengan Kristus. Nah, saat saya mempersiapkan materi ini, saya jadi ingat ada sebuah buku lama sekali, yang pernah saya beli, dan tiba-tiba diingatkan, dan akhirnya saya cari di rak buku saya, dan ternyata ketemu, saudara. Buku ini berjudul Tuhan, ubahlah saya. Judulnya aja udah gak enak, saudara. Judulnya ini udah gak asik. Tuhan, ubahlah saya. Ini adalah tulisan dari seorang hamba Tuhan wanita bernama Evelyn Christensen. Nah, dia menulis, saya ingin coba mengutip apa yang dituliskan di buku ini. Dia katakan begini, perhatikan, ini bagus banget. Selama bertahun-tahun, saya mengamati bahwa hal-hal yang mengejutkan terjadi justru saat saya berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Dan selama ini kan kita nggak pernah berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Justru kita berdoa, Tuhan, ubahlah keadaan. Tuhan, ubahlah orang lain. Tapi pernahkah kita berdoa, Tuhan, ubahlah saya? Nah, Evelyn berkata, selama bertahun-tahun, saya mengamati bahwa hal-hal yang mengejutkan justru terjadi saat saya berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Jangan ubah suami saya. Jangan ubah anak-anak saya. Jangan ubah pendeta saya. Ubahlah saya. Ini kan nggak enak, saudara. Berani mendoakan ini? Jujur, saudara, jangankan berani, mau aja kita enggak. Kita nggak mau mendoakan ini. Karena ini bukan keinginan kita. Tapi Evelyn Christensen telah mendapatkan sebuah poin penting yang perlu kita tangkap, bahwa ternyata gini, ini bukan berarti saya selalu menyetujui semua tindakan mereka. Tetapi hal ini saya lakukan supaya saya lebih berkonsentrasi, perhatikan kalimat ini, pada cara saya mengendalikan tindakan dan reaksi saya. Waduh, ini poinnya nih. Jadi kenapa dia berkata, Tuhan, jangan ubah mereka, ubah saya. Karena waktu dia berdoa, Tuhan, ubahlah saya, dia sedang berkonsentrasi untuk mengendalikan tindakan dan reaksi-reaksinya. Perhatikan gini, semakin lama, semakin jelas bagi saya bahwa merekalah dan bukan saya
yang bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang menganiaya saudara terus, menindas saudara terus, menyakiti saudara terus, percayalah, satu hari mereka harus bertanggung jawab atas tindakan dan kejahatan terhadap saudara. Tapi saudara tidak perlu berkonsentrasi untuk mengubah mereka. Tapi karena saudara harus berkonsentrasi untuk meresponi, karena Tuhan itu justru sedang mengubah saudara. Nah, ya, semakin lama semakin jelas bagi saya bahwa mereka lah dan bukan saya yang bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan Allah. Sedangkan saya bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan di dalam diri saya sendiri. Waduh, menurut saya kalimat yang diucapkan oleh Evelyn Christensen harusnya menyadarkan kita bahwa seringkali doa kita ini harus mulai dirubah mulai malam ini. Stop mendoakan perubahan orang. Doa berkata, Tuhan, ubahlah saya. Justru itu yang lagi ditunggu Tuhan. Ketika saudara berkata, Tuhan, ubahlah saya. Dan ketika saudara berkata, Tuhan, ubahlah saya yakin Roh Kudus bilang begini, nah ini yang saya tunggu. Karena ternyata inilah yang menjadi prioritas Tuhan di dalam diri kita. Percayalah, ketika kita udah berubah, maka keadaan itu akan berubah dengan sendirinya. Oke, nah sekarang ada kalimat yang penting yang saya mau lepaskan, dan saya yakin waktu saudara pertama kali membaca atau mendengarnya pasti saudara bingung. Tapi tolong renungkan dulu kalimat ini. Kita disenangkan oleh perubahan orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak diuntungkan oleh perubahan mereka. Waduh. Ini membuat saya terkejut ketika Roh Kudus menyingkapkan poin ini kepada saya. Kita memang disenangkan oleh perubahan orang lain. Contohnya, yang tadinya nyakitin kita, sekarang udah berhenti nggak nyakitin kita lagi. Berhenti nyakitin kita dan dia udah bertobat. Gitu. Waduh, kita kan disenangkan oleh perubahan mereka. Gitu. Tapi sebenarnya kita tidak diuntungkan oleh perubahan mereka. Jujur, ketika saya menangkap poin ini dari Roh Kudus, ketika Roh Kudus berkata bahwa engkau disenangkan oleh perubahan orang lain, tapi sebenarnya engkau tidak diuntungkan oleh perubahan mereka. Saya langsung bertanya kepada Roh Kudus, kok bisa ya? Bukankah sebenarnya saya juga diuntungkan oleh perubahan mereka? Coba, ketika saya merenungkan ini, maka Roh Kudus ingatkan poin inilah jawabannya. Bahwa mengapa kita disenangkan oleh perubahan orang lain, tapi sebenarnya kita tidak diuntungkan oleh perubahan mereka? Jawabannya adalah ini. Karena keserupaan dengan Kristus adalah legalitas kita memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan. Saya ulang kalimat penting ini. Karena keserupaan dengan Kristus adalah legalitas kita untuk memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan. Saya nggak akan bahas ini karena saya sudah pernah menyampaikan di pelajaran-pelajaran yang lalu. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa mengapa kita disenangkan oleh perubahan orang lain, tapi sebenarnya kita tidak diuntungkan oleh perubahan mereka. Karena kalau kita tidak berubah, justru bagaimana mungkin kita nanti akan bisa memerintah bersama dengan Kristus. Puji Tuhan kalau orang bisa berubah. Puji Tuhan kalau orang-orang di sekitar kita berubah. Tapi ingat, jangan sampai saudara jadi nyaman. Padahal ternyata bukan hanya mereka yang harus berubah, tapi kita pun harus berubah. Yaitu kita semakin hari semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua dari pelajaran ini. Sekarang saya mau akan masuk begini. Saudara pernah menyadari bahwa Tuhan itu ingin kita menjadi saksi dan bukan sebatas bersaksi? Selama ini ada banyak orang percaya, menurut saya telah salah menerjemahkan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini berkata, kamu akan menjadi saksiku. Nah, selama ini kita menerjemahkan ayat ini dengan bersaksi. Bersaksi itu verbal, ngomong, cerita tentang Tuhan. Oke, itu baik. Dan itu harus memang kita perlu cerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Tapi sadarkah saudara, kurangnya orang Kristen itu bukan kurang bersaksinya, tapi kurang jadi saksinya. Kenapa saya katakan menjadi saksi dan bersaksi itu hal yang berbeda? Nah, saya akan masuk ke poin ini. Apa sih sebenarnya rahasia tua yang besar dalam zaman gereja mula-mula? Ini saudara berkata, oh Roh Kudus dicurahkan. Saya setuju. Roh Kudus dicurahkan saat itu. Tapi apakah karena Roh Kudus dicurahkan lalu akhirnya satu-satunya itu alasan? Menurut saya kok tidak ya saudara. Coba perhatikan ini.
Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 13 sampai 14. Ternyata saudara, perhatikan ini. Orang-orang lain itu tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Wow. Segan. Namun mereka aneh, sangat dihormati orang banyak. Bukan cuma dihormati loh saudara, sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dampak dari pencurahan Roh Kudus bukan cuma sebatas membuat mereka berbahasa roh, tapi kehidupan yang diubah, kehidupan yang ditransformasi. Nah, masalah dari banyak orang karismatik zaman ini, kita cuma puas dengan berbahasa rohnya. Tapi apakah kita mengizinkan untuk Roh Kudus mengubah hidup kita? Kita cuma hanya baru sebatas mengizinkan Roh Kudus menggerakkan lidah kita. Tapi apakah kita mengizinkan Roh Kudus mengubah kehidupan kita? Nah, apa rahasia tuaian besar yang terjadi dalam gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul? Perhatikan ini, saudara. Kisah Rasul 2, 44-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan perhatikan ini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oh, bisa ya, saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, mereka juga cuma bersaksi, tapi mereka menjadi saksi. Di mana kehidupan mereka diubah. Nah, coba saudara perhatikan korban berikut ini. Dari selfish culture berubah menjadi selfless culture. Tentu saudara pernah mendengar bahwa karakter orang Israel atau orang Yahudi itu kikir, pelit minta ampun. Aneh. Orang yang pelit, orang yang kikir, itu waktu jumpa dengan Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu bukan bibirnya yang dirubah. Bukan mulutnya aja yang dirubah, tapi hidupnya yang dirubah. Dan saudara bisa bayangkan, yang tadinya selfish, budaya egois, budaya memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tapi begitu Roh Kudus hadir mengubah hidup mereka, mereka bukan jadi orang selfish, tapi mereka menjadi orang yang selfless. Di mana mereka melihat bahwa hidup orang lain itu juga adalah hidup mereka. Di mana mereka saling berbagi. Saat saya mempersiapkan materi ini, saya jadi ingat sebuah buku yang ditulis oleh Wolfgang Simpson dalam bukunya yang berjudul Gereja Rumah yang Mengubah Dunia. Nah, dia menulis tentang sejarah gereja saat itu. Nah, perhatikan kalimatnya yang dituliskan dalam buku ini sungguh sangat memberkati. Dalam era perjanjian baru dan catatan tentang gereja mula-mula, hampir tidak pernah disinggung soal penginjil atau penginjilan. Aneh ya? Coba saudara perhatikan ini. Alan Kreider berbicara tentang menginjili tanpa banyak berkhotbah. Arthur Derby Knox mengatakan bahwa dalam sejarah gereja mula-mula, hanya sedikit jika ada khotbah-khotbah langsung di depan kumpulan massa. Sebab hal tersebut terlalu berbahaya, karena mereka kan dianiaya, saudara. Jadi kalau KKR gaya-gaya lapangan, itu pasti mereka akan dikejar-kejar dan mereka akan dibunuh, saudara. Jadi nggak mungkin kalau pendekatan penginjilan mereka itu pendekatan gaya-gaya KKR lapangan. Tapi ini bicara tentang kehidupan. Perhatikan ya, saudara. Gereja bukan hanya memiliki pesan. Ia sendirilah pesan itu. Sebab gereja sendiri merupakan kabar baik, sehingga tidak diperlukan penginjilan gaya proklamasi atau pergi dari pintu ke pintu. Yesus begitu pula tubuhnya, gereja tidak hanya memiliki berita, tetapi dirinya sendiri adalah berita itu. Injil bukanlah seperangkat doktrin, melainkan sebuah gaya hidup tertebus yang mencerminkan kualitas Allah. Saya mau ingatkan saudara poin di bagian pembuka tadi. Dunia nggak bisa lihat Tuhan. Dunia hanya bisa melihat hidup kita yang diubah oleh Tuhan. Nah, bentar lagi saya selesai. Saya akan masuk ke bagian penutup. Doktrin bisa didebat. Tapi sebuah doktrin yang mewujud dalam gaya hidup itu suka didebat.
Kenapa selama ini kita ini cuma adu debat doktrin. Padahal saya mau katakan kepada saudara, doktrin itu pasti didebat dan akan bisa terus didebat. Tapi doktrin yang mewujud dalam gaya hidup itu suka didebat. Hari ini saya mau bilang gini, puji Tuhan buat semua pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang telah kita terima, yang telah kita ketahui. Sudahkah pengajaran itu sudah mengubah? Jangan-jangan cuma hanya mengisi otak kita. Coba saudara perhatikan, renungkan. Perubahan dari miskin menjadi kaya, perubahan dari sakit jadi sembuh. Iblis pun mau dan dapat melakukannya. Jadi kalau saudara berkata, waduh, dulu sebelum saya percaya Yesus, saya ini miskin sekali. Sekarang kaya sekali. Saya mau bilang, kalau itu yang menjadi kesaksian saudara, saya mau bilang gini, kita kayaknya nggak butuh Yesus loh, bisa mengalami itu. Ada banyak orang-orang yang nggak berYesus, nggak berTuhan-Tuhan, mereka lebih kaya bahkan dari kita, saudara. Atau mungkin saudara berkata bahwa, oh, saya puji Tuhan, sakit jadi sembuh. Saya mau bilang, dukun pun sebetulnya bisa melakukannya. Setan pun bisa memberikan kesembuhan, saudara. Nah, coba saudara perhatikan ini. Dunia ingin melihat seberapa berkuasanya Tuhan mengubah diri kita. Bukan cuma hanya seberapa berkuasanya Tuhan menyembuhkan kita, tapi dunia ingin melihat seberapa berkuasanya Tuhan mengubah diri kita. Dari yang semula kita serupa setan, sekarang serupa Tuhan. Gambar siapa ini? Gambar Sakeus. Sakeus itu adalah orang yang serupa setan, cinta duit, ngerampok orang, menindas orang, memeras orang, saudara. Wah, ini benar-benar luar biasa, benar-benar dibenci oleh masyarakat pada zamannya. Ini antek Romawi. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus di rumahnya, disitulah transformasi terjadi. Dari orang yang serupa setan jadi serupa Tuhan. Dia bilang, setengah dari milikku aku akan berikan kepada fakir miskin. Dan jika ada orang yang pernah aku peras, aku akan ganti 4 kali lipat. Nah, saya mau bilang, bukankah ini perubahan hidup, saudara? Saat dunia melihat perubahan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, maka akan membangkitkan pengharapan bagi perubahan kehidupan kita. Di hari ini saya mau bilang sama saudara, harusnya waktu mereka melihat kita bisa berubah, akhirnya itu memberikan pengharapan bagi mereka bahwa mereka bisa dirubah oleh Tuhan. Banyak orang menurut saya terhenti di perubahan pola pikir, tapi tidak berlanjut pada perubahan gaya hidup. Saya pikir ini catatan penting malam ini. Banyak orang terhenti di perubahan pola pikir, tapi tidak berlanjut pada perubahan gaya hidup. Nah sekarang, mengapa banyak orang percaya rindu memulitkan, tapi belum ada yang mau dimulitkan olehnya? Pernah saudara menjumpai ini? Atau jangan-jangan saudara sedang mengalami ini? Saudara berkata, saya ingin memulitkan, tapi kok nggak ada orang yang mau dimulitkan ya? Saya ini sebenarnya bukan nggak mau, saya mau sekali memulitkan. Tapi kok kenapa ya? Belum ada orang yang mau dimulitkan. Nah, perhatikan ini, saudara, lihat PowerPoint ini. Sudahkah dunia melihat hasil didikan Tuhan atas diri kita sebagai murid Kristus? Coba saudara perhatikan kalimat ini. Sudahkah dunia melihat hasil didikan Tuhan atas diri kita sebagai murid Kristus? Kalau saudara berkata, saya murid Kristus, maka harusnya dunia bisa melihat kualitas didikan Tuhan mendidik kita. Dari yang bodoh sekarang jadi berhikmat. Dari yang hancur sekarang bisa jadi pulih. Jadi diubah dengan luar biasa. Sekarang, kenapa ada banyak orang kok belum berubah? Nah, ayat ini berkata begini. Amsal 3 ayat 11 bilang begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Perhatikan ini, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berarti kalau sampai Tuhan berkata, jangan engkau menolak, berarti saudara bisa menolak. Nah, banyak orang percaya sebenarnya Tuhan sebenarnya sedang mendidik kita demi mengubah hidup kita. Tapi seringkali kita menolak didikan Tuhan. Nah, ada 2 respon yang saudara perlu waspadai. 2 respon yang salah saat didikan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dari ayat ini saja ada 2 respon yang salah saat kita dididik oleh Tuhan. Yang pertama, anggap enteng kita ini. Yang kedua, kita ini baperan, kita ini putus asa. Saya nggak tahu saudara ada di mana. Ketika Roh Kudus tegur kita, ketika Roh Kudus nasihati kita, seringkali kita anggap enteng. Atau ada yang tertekan. Kita berkata, aduh, salah lagi. Saya mau bilang,
Tuhan bilang begini, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Sekarang, saya akan masuk di poin berikut ini. Modal perubahan kita sebenarnya bukan kemampuan, tapi kerelaan. Makanya dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, perhatikan ini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya tertarik dengan kata relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan sebetulnya didik kita. Tapi masalahnya waktu kita dididik, waktu kita dinasehati, waktu kita ditegur oleh Roh Kudus, apa respon kita? Anggap entengkah? Atau jangan-jangan kita putus asa? Saya mau bilang sama saudara, modal perubahan bukanlah, tapi kerelaan. Nah, saya akan akhiri dengan 2 slide ini lalu saya selesai. Nanti kita akan share, kita akan bisa tanya jawab, kita akan bagi pengalaman, sehingga akhirnya kebenaran ini bisa lebih difahami secara utuh. Lihat ini, saudara. Jenis panggilan atau destiny seseorang akan menentukan jenis sekolah atau proses yang harus dilewati. Saudara pernah nggak tergoda membandingkan diri saudara dengan orang lain? Saudara berkata begini, kok orang lain kok enak ya? Kayaknya saya kok berat banget ya? Saya mau bilang sama saudara, jenis panggilanmu atau jenis destinimu itu akan menentukan jenis sekolah atau proses yang harus kita lewati. Jangan pernah bandingkan proses kita sama proses orang. Karena panggilan kita sama orang itu beda. Saudara paham maksud saya? Kalau saudara berkata, kok kayaknya itu lebih enak dari saya, kok kayaknya nggak asik banget Tuhan itu, kok kayaknya kok seperti keras banget Tuhan sama saya, sementara orang itu nyaman banget. Saya mau bilang ini, jangan iri. Karena yang membedakan kita adalah destiny kita. Ambil contoh. Ini Daud. Daud itu diproses luar biasa. Tidak seperti kakak-kakaknya. Ya jelas, karena Daud itu panggilannya raja. Makanya persiapan seorang raja. Yusuf, bagaimana dengan Yusuf? Kenapa Yusuf kok bisa di sekolahnya nggak enak banget? Prosesnya nyakitin banget. Ya jelas, sementara saudara-saudaranya kok nggak sesakit Yusuf, nggak seberat Yusuf sekolahnya. Simple, karena ternyata destiny-nya beda, saudara. Nah, saya akan tutup dengan ini. Rasa sakit Yusuf akibat proses didikan masih terus bergema dan masih terus berdampak sampai dengan hari ini. Saya akan tutup dengan Kejadian 50 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni menjadikan aku Perdana Menteri di Mesir. Ternyata tidak, loh, saudara. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi proses yang menyakitkan itu bukan cuma hanya menjadikan dia jadi Perdana Menteri. Tapi proses yang menyakitkan itu justru membuat akhirnya dia bisa memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kenapa saya katakan rasa sakit Yusuf akibat proses masih terus bergema dan berdampak sampai dengan hari ini? Bukankah setiap kali kita hampir putus asa akibat proses Tuhan yang sepertinya kok nggak selesai-selesai, kita putus asa, tergoda untuk tawar hati. Tapi setiap kali kita ingat prosesnya Yusuf, kita jadi terhibur. Kita jadi punya pengharapan lagi, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, satu hari, rasa sakitmu terhadap didikan-didikan Tuhan, proses-proses Tuhan yang sepertinya masa lalumu itu masa lalu yang sangat pahit. Tapi semua itu akan didaur ulang oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Enggak, cerita kita itu bisa menguatkan orang, bisa memberi pengharapan kepada orang, bahwa ternyata bukan hanya kita yang bisa diubah Tuhan, mereka pun bisa diubah Tuhan. Doa saya, kita adalah orang-orang yang jadi masterpiece. Ya, setiap kali orang lihat kita, orang akan mengagumi Tuhan yang mengerjakannya, menghidup dalam. Berkati kita semua, saya serahkan kepada Edwin selanjutnya. Silakan, Win. Yo, makasih kok. Ini ada yang mau bertanya nih kok. Messi mau bertanya kok.